apa sih yang harus diperhatikan dari konsumen ini ketika ingin ingin mengikuti asuransi begitu? Oke, yang pertama kita harus melihat sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mau mengasuransikan apa terkait dengan diri kita gitu, atau perusahaan kita, atau kantor kita, bisa juga properti, bahkan kalau di pemain bola mahal itu kaki aja diasuransikan kan begitu, yang nilainya miliaran gitu kan. Itu menunjukkan bahwa segala sesuatu sekarang bisa diasuransikan. Nah, ketika kita mau masuk ke asuransi tersebut atau mengikat kontrak perjanjian dengan asuransi, hal pertama yang saya sarankan untuk memulai atau mengambil pilihan itu adalah satu, track record dari perusahaan. Ya, track record dari perusahaan ini penting sekali, kita melihat perusahaan asuransi ini kayak apa. Gitu. Karena sering terjadi, Mbak Sela dan teman-teman semuanya, orang-orang masyarakat nasabah itu sudah terlanjur bayar premi banyak, kemudian sudah bertahun-tahun, kayak Wanda itu kan puluhan tahun ya, Wanda Hamidah itu puluhan tahun, namun ketika dibutuhkan itu cairnya sedikit. Nah, tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, pertama adalah dari track record, ya, track record dari perusahaan tersebut kira-kira kredibel atau tidak, kira-kira berkualitas atau tidak perusahaan tersebut untuk menjadi sebuah perusahaan asuransi. Yang kedua adalah kaitannya dengan kemampuan dari perusahaan tersebut untuk membayar. Kira-kira kalau nanti saya klaim dia mampu membayar enggak? Karena saya saat ini ada 2 klien saya yang ikut asuransi dan kemudian dia sudah memenuhi syarat sesuai kontrak, dia bisa terbayar karena nggak dibayar-bayar. Bukan karena perusahaannya nggak mau bayar, tapi karena tidak mampu bayar. Itu berarti salah memilih perusahaan. Ya, salah memilih perusahaan asuransi yang mana perusahaan tersebut ibarat kata ayam itu disembelih nggak ada darahnya gitu. Mau diapain? Nggak ada pilihan lain gitu. Nah, ini yang penting. Jadi yang pertama adalah tadi soal track record, yang kedua kemampuan, yang ketiga poin-poinnya Mbak Sela. Poin-poin itu penting sekali kaitannya dengan jangka waktunya, kemudian preminya berapa, kemudian dari premi itu kita dapatnya apa saja gitu, yang tercover tuh apa saja. Kan sering nih kita rumah kesehatan ya, rata-rata yang paling banyak asuransi itu asuransi kesehatan. Kita sudah bayar premi katakan 600.000 atau 1 juta sebulannya. Ketika kita bayar rumah sakit ternyata yang tercover sedikit. Nah, ini karena tidak tercatat di dalam ketentuan tersebut. Sakit ini masuk tidak, kamar masuk tercover tidak, obat tercover tidak gitu. Jadi memang harus rigid gitu. Harus rigid gitu. Kita tidak bisa kemudian asal percaya udah aku ikut karena iming-imingnya kelihatannya kok menarik, kalau ada yang sakit gratis ya kebetulan sakitnya sakit yang tercover gitu, sakit yang memang oleh asuransi tersebut di cover keseluruhan. Tapi kan banyak sekali saya tahu persis karena saya terus terang sudah ikut 2 asuransi Mbak gitu. Tapi alhamdulillah jarang terpakai. Kami melihat banyak sekali asuransi itu yang kemudian kalau sesuatu itu jelas terjadi nggak mau mengcover, misalkan wanita melahirkan, itu jarang sekali tercover itu kan, karena udah tahu bakal terjadi, sehingga perusahaan nggak mau rugi, maunya mengcover itu yang kira-kira nggak mungkin terjadi gitu, tapi kalau terjadi ya menjadi tanggung jawab perusahaan. Nah, hal-hal begitu itu harus ditegaskan sejak awal, jangan kemudian nanti komplain di belakang, lu kok nggak tercover dan sebagainya. Nah, di awal seperti apa dulu perjanjiannya, gitu. Jadi sekali lagi kalau dalam asuransi itu tidak menggunakan aturan umum, aturan baku, tetapi hubungan privat antara nasabah dengan perusahaan tersebut. Kalau kemudian kesepakatan yang sudah kira-kira menurut kita menguntungkan kita, ya monggo diambil. Tapi kalau tidak, kita nggak bisa niru. Nah, itu teman saya asuransinya 1 juta per bulan kok dapat ini itu. Ya, satu orang dengan orang ini kan beda-beda isi perjanjiannya gitu. Jadi kaitannya dengan itu Mbak Sela, poin-poin perjanjian yang tadi saya sampaikan itu penting sekali untuk kemudian dicermati sebelum kita tanda tangan dan melakukan pembayaran premi terkait dengan asuransi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.